Coba deh pikirin, pernah nggak sih ngerasa kejebak di siklus keuangan yang gitu-gitu aja, padahal rasanya udah kerja keras banget? Nah, gimana kalau ternyata kuncinya itu bukan ada di dunia luar, tapi justru ada di dalam kepala kita sendiri? Hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang mungkin kedengarannya radikal, bahwa realitas kita, terutama soal duit, itu bukan sesuatu yang terjadi gitu aja ke kita, tapi cerminan langsung dari apa yang kita yakini. Oke, kita langsung bedah aja ya perbedaannya. Di satu sisi, ada keyakinan yang umum banget. Kalau saya nggak kerja, ya saya nggak dapat uang. Kedengarannya masuk akal banget kan? Tapi di sisi lain, ada keyakinan yang beda total. Rekening saya terus nambah, bahkan waktu saya tidur. Coba rasain deh, mana yang lebih bikin semangat. Menurut filosofi yang lagi kita bedah ini, justru keyakinan yang pertama itulah yang jadi perangkapnya. Oke, yuk kita mulai dengan ngebongkar jebakan akal sehat ini. Kita bakal lihat gimana keyakinan-keyakinan yang kelihatannya paling logis, kayak ya harus kerja keras buat dapat duit, mungkin secara diam-diam malah jadi sumber masalah finansial yang justru pengen kita hindari. Coba deh tanyain ini ke diri sendiri. Intinya gini, kalau kita dari awal udah yakin banget nyari kerja itu susah, bisa jadi kita tanpa sadar malah lagi nyiapin panggung biar hal itu beneran terjadi. Keyakinan itu sendiri yang ngebentuk pengalaman kita. Kenapa bisa gitu? Soalnya, pikiran kita itu punya kecenderungan buat nyari bukti-bukti yang nguatin apa yang udah kita percaya. Kutipan ini benar-benar nangkap inti gagasannya. Jadi ini bukan soal melihat baru percaya, tapi kebalikannya. Kita bakal ngeliat apa yang udah kita yakini dari awal. Realitas kita itu bukan sesuatu yang pasif, tapi kayak proyektor yang nampilin film dari keyakinan terdalam kita. Kalau keyakinan kita emang sekuat itu, yuk kita dalamin lagi gimana cara kerjanya. Di bagian ini, kita bakal lihat gimana dunia tak terlihat di dalam pikiran kita sebenarnya adalah cetak biru untuk semua yang kita alami di dunia nyata. Coba deh bayangin kayak gini, semua yang kita alamin sekarang, pekerjaan kita, kondisi keuangan, bahkan hubungan kita, itu sebenarnya hasil panen dari benih keyakinan yang kita tanam di masa lalu. Sadar atau nggak sadar, pikiran kita kemarin itu udah ngerancang hari ini. Nah, ini ada cerita nyata yang luar biasa banget buat ngegambarin ini. Jadi ada seorang ayah yang anaknya pengen ikut balapan dan butuh mobil balap. Bukannya panik soal duit, si ayah ini cuma bilang dengan yakin mobilnya bakal ada. Dia nggak fokus sama gimana caranya, tapi ke kepastian bahwa itu akan terjadi. Dan hasilnya, wah benar-benar di luar dugaan. Beberapa hari kemudian, salah satu orang yang dia bimbing tiba-tiba ngasih hadiah mobil balap buat anaknya. Ini contoh yang sempurna banget tentang gimana keyakinan yang kuat bisa ngebuka jalan yang nggak kita sangka-sangka. Fokusnya bukan pada bagaimana, tapi pada keyakinan itu sendiri. Oke, jadi keyakinan itu cetak birunya. Tapi apa dong bahan bakarnya yang bikin cetak biru itu jadi kenyataan? Nah, disinilah kita masuk ke mata uang yang sesungguhnya, perasaan kita. Ternyata emosi kita lah yang jadi mesin penciptanya. Ada analogi yang kuat banget di sini. Coba bayangin, kita kan nggak bisa ngelawan gelap dengan cara ngusir gelapnya, kita ngalahin gelap dengan cara nyalain lampu. Kita nggak bisa ngelawan benci dengan benci, kita atasin itu dengan cinta. Nah, sama halnya dengan pikiran dan perasaan negatif. Jangan dilawan, cukup hadirkan lawannya, perasaan yang positif. Dan ini dia kuncinya. Perasaan kita itu ibarat sinyal yang kita pancarkan ke alam semesta. Waktu kita terus-terusan ngerasa cemas soal utang atau stres karena tagihan, kita sebenarnya lagi nguatin energi negatif dari masalah itu. Akibatnya, ya kita justru narik lebih banyak situasi yang bikin kita ngerasa gitu lagi. Oke, sekarang gimana cara nerapin ide ini ke area yang mungkin paling bikin pusing? Uang. Gimana caranya kita bisa mengubah mata uang perasaan kita buat ngubah hubungan kita sama finansial dan membuat uang merindukan kita? Coba jujur deh, gimana perasaan Anda pas lihat tagihan? Cemas? Stres? Nah, ada saran yang radikal banget nih. Daripada ngelihatnya sebagai kehilangan uang, coba deh lihat sebagai kesempatan buat bersyukur. Pas bayar tagihan listrik, syukuri cahayanya. Pas bayar internet, syukuri koneksinya. Ini ngubah energi dari rasa kurang jadi aliran kelimpahan yang positif. Pergeseran yang sama juga berlaku buat cara kita kerja. Beda banget loh rasanya antara bekerja untuk bertahan hidup dan hidup untuk berkarya. Apakah kita ngejar-ngejar uang karena takut kekurangan? Atau kita fokus nawarin nilai dan ngebagiin keahlian kita dengan tulus? Perubahan kecil dalam niat ini, dari mengejar jadi memberi, bisa mengubah segalanya.
Wah, kutipan ini benar-benar ngena banget dan ngerangkum semuanya. Tujuannya adalah untuk mengubah total hubungan kita sama uang. Bukan lagi kita yang jadi budak yang ngejar-ngejar uang, tapi kita yang jadi magnet yang narik uang dengan cara ngasih nilai dan ngejaga perasaan yang positif. Jadi, mau itu soal bayar tagihan atau sikap kita terhadap kerjaan, kita ngelihat pola yang sama. Ini ngebawa kita ke gambaran yang lebih gede lagi. Hidup itu bukan sesuatu yang terjadi gitu aja ke kita, tapi sebuah respons. Setiap momen adalah undangan yang kita kirimkan. Mungkin ujian yang sesungguhnya dari pola pikir ini adalah pas kita ngelihat orang lain sukses. Waktu teman dapat promosi, apa reaksi pertama kita? Iri? Atau kita bisa benar-benar ikut senang buat dia? Gagasannya gini, rasa bahagia untuk orang lain itu justru ngebuka pintu buat kesuksesan kita sendiri. Sementara iri hati malah nutup pintu itu rapat-rapat. Ini ngebawa kita ke kesimpulan yang kuat banget. Gak ada yang namanya kebetulan. Setiap situasi, orang, dan kondisi dalam hidup kita sekarang adalah jawaban atas undangan yang pernah kita kirim. Undangan yang dikirim lewat pikiran dan perasaan kita di masa lalu. Dan ternyata, ide ini bukan hal yang baru loh. Ada sebuah kearifan kuno dalam hadis qudsi yang bunyinya, "Aku bergantung pada persangkaan hambaku." Ini seolah-olah ngomongin hal yang sama persis. Semesta itu merespons sesuai dengan apa yang kita yakini. Kalau kita menyangka akan dapat kelimpahan, ya itulah yang datang. Kalau kita menyangka akan kekurangan, ya itu juga yang kita temui. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat Anda. Berdasarkan pikiran dan perasaan yang paling dominan di dalam diri Anda hari ini, kira-kira undangan seperti apa sih yang lagi Anda kirimkan ke alam semesta? Realitas seperti apa yang sedang Anda ciptakan untuk masa depan Anda? Jawabannya ada di tangan Anda.